ini juga mereka itu jeli banget, setingkat angka setingkat angka yang terbalik. Sebenarnya bukan terbalik waktu itu. Kita menuliskan langsung ke peringkat keempat kalau nggak salah, peringkat keempat, negara paling banyak kalau nggak salah waktu itu. Jadi kayak reviewernya itu bener-bener jeli banget Ya, gitu. Jadi buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris atau kurang dari bahasa Inggrisnya, kita masih punya cara lain ya buat tetap bisa publish ke Scopus. Tambahan lagi, ini baru nemu. Jadi waktu itu tuh yang bikin ini jadi salah satu alasan kayak agak pusing karena waktu itu ingat banget itu editornya nemu, editor di Scopus tuh ternyata kayak ngecek kalau apa yang kita citasi itu tuh sebenarnya nggak ada gitu. Jadi waktu itu tuh editornya bilang coba deh cek bagian ini. Bener nggak kayak penulisnya tuh bilang kayak gitu, dan waktu itu ngecek langsung, ngecek artikelnya, baca beberapa kali. Nah, argumen di file originalnya itu emang nggak ada. Jadi kayak ngesitasi A tapi A nggak bilang kayak gitu. Nah, jadi memang ada beberapa kayak bagian-bagian yang eh, ngesitasinya tuh agak di markup lah bahasanya. Jadi kayak betul. reviewer mungkin tahu papernya, jadi kayak bilang, seingat saya nggak ada baca kayak gini gitu. Atau mungkin ya si editor ternyata yang salah satu penulis dari artikel itu kayak gitu. Dan Iya, jadi iya, bisa iya. dibilang di Scopus lumayan detail juga sih. Dan itu waktu itu saya ngerjainnya kayak, wah, mungkin baru setengah sih. Terus mikirnya kayak, ini kayak nggak mungkin juga ngecek semua sitasi kayak gitu. Jadi kayak beberapa ada yang dihapus, ada yang pakai bahasa sendiri, dan ada yang mungkin kayak diganti gitu dengan artikel yang relate kayak gitu sih. Jadi memang kayak ya ngeri-ngeri sedap lah ya. Bahkan mungkin Mas Riza waktu itu sempat ngirim ke grup meme soal orang yang ditolong naik ke tembok, yang nolong kayak bilang, ayo aku bantu, terus tiba-tiba ada orang bawa balok, kayak kita ngebahasinnya, oh ini reviewer empatnya ini bawa Ya. balok pakai yang langsung nusuk kayak gitu. Nah, aku setuju sih yang bilang Izul masalah tadi citasi ya. Mungkin kita nggak ada niat jahat untuk asal-asal mensitasi. Mungkin kita salah di memahami Hmm. kesimpulan si penulis aslinya bilang apa. Tapi kita pahami, oh iya ini cocok nih sama artikel kita nih. Kita untuk memperkuat statement kita, tapi ternyata kita mungkin salah memahami gitu. Mungkin di pemahaman bahasa gitu ya. Kita nggak ada mungkin sengaja asal-asal tempel citasi gitu ya supaya ada gitu. Karena itu memang juga melanggar etika kan teman-temannya dalam penelitian gitu. Jadi mau diperhatikan ketika mensitasi artikel lain yang dengan bahasa yang beda mungkin dengan bahasa kita, jadi harus perhatikan statement yang disampaikan oleh penulis aslinya bilang apa dan diletakkan di kalimat atau di citasi yang tepat dalam artikel nah, itu yang aku tangkap dari temuan mas mensitasi ini jadi ini ya jadi info lah buat kita untuk hati-hati ketika mensitasi. Terus selain itu, di bagian ini menyambung terkait tentang citasi tadi. Nah, di reviewer 4 waktu kita waktu kita revisi round 2 kalau nggak salah Sofi, itu juga ada di highlight. Jadi ketika kita di hasil dan pembahasan kan kita sering kali bilang begini. Misalnya di hasilnya sekian, terus di pembahasannya misalnya kita bilang negara A itu lebih banyak mempublikasi atau negara A lebih banyak disitasi. Nanti di bagian discussion itu sering kita temui, kita sering nulisnya gini. Karena udah Karena artikel tersebut lebih terpercaya, mereka perkembangan ilmunya lebih banyak gitu-gitu kan. Sebenarnya mungkin gini, mungkin secara opini itu benar gitu. Tapi kita nggak boleh asal bilang itu tanpa ada dasar gitu. Jadi meskipun ada hal yang benar sekalipun, kita harus didukung. Makanya kan dia bilang gini, eh, kesimpulan ini
kayak gitu. Jadi dari mana kamu bisa mengambil kesimpulan seperti ini gitu? Padahal itu kesimpulan, maksudnya kayak kesimpulan kayak ibaratnya kan opini pikiran kan. Ternyata hal-hal seperti itu juga harus ada dasar, ndak boleh kita yang asal bilang aja gitu kan. Terus ya bener-bener. Aku izin masuk ya guys. Ya. Ini kan tadi karena masih bahas tentang ini toh apa pembagian-pembagian yang kita terus berulang gitu kan. Dan waktu aku di penulisan ini itu fun fact-nya aku nulis introduction iya, metode iya, hasil pembahasan iya, gitu kan. Tapi memang tidak yang sebagai penulis pokok utamanya gitu kan. Namun ada hal yang apa ya? Sebenarnya dibilang receh mungkin iya, tapi termasuk perhatian khusus gitu dari segi dari segi bukan pembahasan, dari segi bahasa. Jadi kebetulan di beberapa hal itu kalau introduction kan karena yang awal itu cuma nulis bagian awal ya dan seterusnya dilanjutin sama Kak Riza yang sudah expert ya sekarang insya Allah ya. Kemudian bagian metode, waktu aku di bagian metode itu ini kalau nggak salah Mbak Inu itu beberapa kali minta tolong itu ke Sofi, bukan di metode aja sih, di beberapa bagian itu untuk perbaiki dari segi bahasa. Dan ternyata mereka itu nggak suka kalau kita tuh terlalu apa ya bilangnya, terlalu kayak rasa artikel nih wah kali gitu. Contoh waktu waktu di bagian metode aku inget banget dia bilang kayak gini, kurang lebih itu gini, hindari kalimat-kalimat yang berlebihan, dalam artian gini, di teks kita tuh ada bilang gini, artikel ini telah diseleksi secara ketat, sangat ketat, Oh, kayak gitu. Itu tuh jangan kayak gitu. Jadi kayak bukan nggak apa ya, mungkin nggak humble kali ya, tapi mungkin gini, mereka mungkin punya standar ketatnya gitu. tetap Apa itu betul. kenapa kamu bilang ini udah diseleksi secara ketat sementara kalian hanya membuat kayak kalau kita kan di metode kan ketika kita buat exclude include-nya itu kan memang kita dari segi bahasa dari segi bahasa itu kita hapus. Maksudnya yang nggak suka kita hapus, terus dari segi apa lagi ya, tahun, dari segi topik gitu-gitu kan. Why? Kenapa ya begitu kalian bisa bilang ini sangat ketat? Nah, gitu. Itu iya. Mungkin maksud kita awal menulis ya. Sebenarnya ini nggak pertama kali Sofi ketemu dan pada beberapa artikel lainnya juga. Tapi bukan artikel kita, mungkin artikel di luar yang pernah Sofi baca gitu kan. Mungkin maksudnya biar meyakinkan reviewer kalau ini bener-bener loh kita kerjain gitu kan. Tapi ternyata ada pandangan lain terhadap hal itu. Jadi kayak kamu tuh jangan terlalu dalam tanda kutip ya meninggikan apa yang kamu kerjakan. Itu ternyata menjadi perhatian si reviewer. Terus menyangkut ini juga jadi disuruh revisi di bagian itu. Jadi yang slow aja gitu, slow aja, nggak usah kayak nggak usah yang kayak oh ya ini kami udah bener-bener seleksi banget nih gitu. Ya ya biasa aja gitu, gitulah kurang lebih gitu kan. Apa adanya aja gitu, jangan ya kayak yang Izul bilang mungkin markup ya namun apa ya itu ya. Terus dari segi bahasa apa lagi ya, ya yang kalimat kata beberapa tadi itu juga termasuk karena abstrak sifatnya, bukan nggak benar-benar jelas. Jadi ibarat kata kalau kita nggak tahu jumlah pastinya berapa terus kita bilang beberapa kayak gitu. Nah, mereka nggak mau juga seperti itu gitu ya kan. Padahal mungkin kalimat beberapa itu adalah kalimat yang aman mungkin gitu kan. Ya, terkait jumlahnya berapa menurut kepercayaan masing-masing aja gitu kan. Tapi ternyata itu nggak dibenarkan. Ini juga mereka itu jeli banget. Setingkat setingkat angka yang terbalik. Sebenarnya bukan terbalik waktu itu. Kita menuliskan langsung ke peringkat keempat kalau nggak salah, peringkat keempat negara paling banyak kalau nggak salah waktu itu. Jadi kayak reviewernya itu bener-bener jeli banget. Ini terus dia lihat kan ke gambarnya, terus dia bandingkan lagi ke gambar yang lain. Jadi nggak cuman ini, jadi bener-bener kayaknya reviewer itu inget apa yang dibaca gitu kan. Ini kayaknya enggak nih, lu nggak nulis ini nih gitu, kayaknya bukan ini nih tadi tuh kayak gitu. Sampai kalau yang revisi awal di pembahasan itu ada yang tentang ini, gambarnya sama, dibilang kayak gitu. Iya enggak,
Iya, gambarnya sama kalau nggak salah, gambar sama, maksud pembahasan itu sama, jadi nggak usah lagi gitu kayak gitu kan. Terus yang tentang itu tadi, yang bagian pembahasan tadi, ini kayak tadi kamu nggak nulis gini deh, ini nggak nulis gini deh, tapi ternyata ada permasalahan lagi teman-teman dari segi bahasa. Jadi kan kita sempat rombak ya, kita sempat rombak habis-habisan, result discussion kita habis-habisan segala macam gitu, yang awalnya dari 60 halaman kita ini artikel ini gitu ya kalau nggak salah ya, terus dirombak habis-habisan dengan kita dibantu juga sama teman kita Salman yang yang berhalangan hadir hari ini. Itu itu dia bilang, dilihat lagi, dia bilang kayak gini, kok ini nggak nyambung. Ternyata nggak nyambungnya itu hanya karena ada satu kata. Sofi lupa tapi apa katanya. Ada satu kata itu yang merujuk, kalimat SPOK-nya itu tuh merujuk kepada pernyataan lainnya. Kayak gitu. Jadi se- kayak selama ini kan nengoknya tuh bener-bener substan dari kalimat itu kan. Udah bener kok, kayaknya ini urutan negaranya bener kayak gitu. Ternyata yang dia perhatikan itu di kalimat pembukanya. Jadi kemarin itu sempat ngerevisi kalimatnya, kayak mana caranya buat kalimat ini menjadi kalimat yang baru lagi, dia tidak bersangkut paut. Mereka melihatnya tuh sampai segitunya gitu. Nggak kepikir kan, awalnya tuh kirain memang cuman substansinya aja, jadi cuma lihat udah sesuai kok negaranya, kok disalahin gitu. Ternyata ada satu kata pembuka itu dia merujuk kepada kalimat yang ternyata udah kita hapus. Jadi itu bener-bener nguras pikiran banget, ini di mana mungkin Mbak Inu juga tahu ya waktu itu gitu. Jadi intinya, eh, dari semua yang kita kerjakan ini, abang-abang tadi dan kakak-kakak yang bagian apa introduction, method, kemudian research and discussion, itu semuanya penting, tapi ternyata memang nggak kalah dipungkiri juga, itu kan substan ya. Ternyata hal yang tidak bisa dipisahkan adalah tata bahasa. Jangan berlebihan, apa adanya aja, yang nggak perlu ditulis nggak usah ditulis. Kesimpulan meskipun itu opini kamu, tapi kamu juga harus butuh dukungan. Ya gitulah kurang lebih. Jadi ya, kalimat SPOK-nya diperhatikan, kalimat ini menyangkut kalimat yang ini enggak. Kalau seandainya kalimat ini tidak menyangkut, harusnya diputus dengan kalimat yang baru gitu-gitu. Gitu. Jadi Sofi bagian ke semuanya, tapi bukan yang utama-utamanya ya, bagian tata bahasa lebih banyaknya begitu. Tapi ini luar biasa sih. Jadi pembelajaran kita juga semua. Iya. Setuju sih, Sofi, masalah bahasa Irma. Bahasa Indonesia ketika ditranslate itu akan jadi perlu banyak apa namanya perhatian ya, karena ketika diubah bahasa itu ada beberapa yang nggak cocok nih kalau diubah ke bahasa Inggris, yang mengakibatkan kadang subjeknya objeknya merujuk kepada siapa dan yang lainnya. Jadi ya saya juga terima kasih ya ke Mas Evan yang sebagai bagian finishing bahasanya, ya akhirnya ya cukup membantu, dan juga Mr. Salman ya yang banyak memberikan masukan untuk memperkuat tata bahasa menjadi bahasa yang layak untuk Scopus Q1. Ya. Oh, terkait reviewernya kita julukin apa sama reviewer? Reviewer mata elang. Sekarang tuh masih heran kenapa, gimana caranya mereka bisa nemu hal-hal yang kita aja nggak ngeh sebagai penulis. Jeli banget loh. Iya loh, kayak Nah, ini ngomong-ngomong masalah reviewer itu jadi kalau di beberapa kesempatan yang pernah aku ikutin ya, dapat masukan-masukan atau mungkin pengalaman lah ya, ternyata yang mereview itu bisa aja sebetulnya nggak yang di ahli bidang fisika, bisa aja yang dia juga di bidang bahasa. iya. Jadi dia concern kan ke penulisannya gitu. Karena kalau yang di bidang bahasa, kalau yang aku lihat ya cukup lebih mudah untuk dia menguasai berbagai bidang. Jadi mau dia bidang artikelnya tentang fisika, tapi karena dia paham bahasanya, paham tentang penulisan, dia akan mudah untuk ngasih masukan walaupun dia nggak bidangnya fisika, tapi dia memahami nih bahasanya, memahami isi tulisannya. Jadi bisa aja ya salah satu yang review adalah ya cukup concern di bidang bahasa seperti itu. Ya betul-betul. Kita cukup banyak komenan atau masukan di
tata bahasa, apalagi mungkin kita yang bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris ya, jadi yang Tuh. beda lah itu level bahasa untuk menulis artikelnya gitu. Itu kalau yang aku juga tangkap. Teringat tentang bahasa kan, Sofia ada teringat juga tuh kalau apa yang tadi beberapa selain Sofia lupa katanya apa, tapi kita itu sering juga menuliskannya. Apa kata beberapa itu ya? View. Tapi perintahnya tuh gini, bukan dihapus tapi dijelaskan. Ya, itu ada view. Kata view itu diganti. Jadi lebih spesifik. Ya, jadi kayak lebih spesifik gitu-gitu. Iya, karena kayak nggak akademik dan nggak ilmiah aja. Ya, intinya apa-apa terukur dan terlihat jelas lah. Jangan yang itu ya membuat orang penafsirannya banyak. Iya, iya, ini kayaknya iya deh. Kayaknya itu orang linguistik deh. Soalnya Iya, jadi mereka sangat memaknai kalimat per kalimat. Betul. Terus emang di roasting per kalimat. Misalnya kalimatnya apa? What do you mean? ya Terus kenapa kamu mengatakan seperti ini? Terus emang iya gitu-gitu. Bener. Dan tahu nggak Mbak Inu, sebenarnya ini karena izin nimbrung lagi ya. Sebenarnya ini karena ini juga ya, karena cara kerja kita yang misalnya kali ini kita megang ini, revisi berikutnya kita nggak megang itu, dan megang yang lain. Betul. Itu terasa ya. Wah, jadi Sophie ada bilang sama Mbak Inu, bentar ya, pelan-pelan suara Sophie. Sophie ada terasa waktu dia bagian ini kan dia nanya kan, ini dasarnya apa sih Mbak? Sophie tuh kayak gini, ini siapa yang nulis? Kenapa dia bisa menulis nyari seperti siapa ini? yang nulis gitu ya? Iya. cara pelakunya nih gitu ya, Iya. tanggung jawab. Jadi kayak kenapa dia bisa nulis gini ya? Jadi kan bertanya-tanya, mungkin sebenarnya si penulis sebelumnya dia di antara kita itu punya dasar juga sebenarnya, mungkin kayak gitu. Cuman karena kita sistem kerja kita tuh rolling, jadi kita ada megang ini, berikutnya mungkin bukan kita lagi yang megang gitu kan, dan dipeganglah sama orang lain ya kan. Pas giliran ditanya, maksud kamu apa kamu ngomong gini? Nah, Sophie, ini maksudnya apa? Kenapa ya dia bisa keluar ungkapan kayak gini, kayak gitu. Jadi caranya itu adalah Sophie baca lagi gitu ya kan. Apa maksud kalimat dia nih? Kemana arahnya kayak gitu. Jadi cara mengantisipasinya itu adalah dengan melihat si arah kata itu merujuknya kemana kayak gitu. Iya bener itu. Itu banget ya. Mungkin karena kebanyakan revisi juga. Iya. Pusing. Kayak ini diubah, ini dihapus, entah lain ditambah. Jadi pusing sendiri. Apalagi kayak yang pas bagian hapus menghapus. Menghapus kemarin itu kalimat-kalimatnya nyambung kemana gitu. Iya, karena banyak penghapusan ya. Terkait tata bahasa juga sebenarnya awal-awal karena kita masih pakai bahasa Inggrisnya ini, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang kayak diterjemahin langsung, bukan yang native. Kalau di revisi 1 sama 2 ya. Nah, karena semua kita benar kata Mas Riza itu kita bukan yang orang yang terlahir dari bahasa ibunya, bahasa orang native ya. Jadi kayak oke-oke aja kan. Tapi kalau karena ini jurnalnya US, ini tricky juga kalau misalnya teman-teman mau submit di jurnal yang publisher-nya negaranya itu asalnya United States, itu dari segi bahasa sangat diperhatikan teman-teman. Itu kenapa di revisi 3 ya, yang kemarin itu memasukkan Mr. Salman ya sebagai ada native-native-nya loh dibanding kita. Dan itu dari segi bahasa keseluruhan full paper itu dirombak. Oh my god. Lebih ke diparaphrase ke ini. Yang awalnya translatannya itu masih berbau-bau bahasa Indonesia kayak langsung ditranslate ke Inggris, itu langsung ke bahasa akademik atau ke standar native-nya. Gitu. Jadi kemarin dirombak banget yang bahasa. Tapi kan ngomong-ngomong tentang bahasa ya, ada nggak sih aplikasi yang bisa kita gunakan yang terpercaya untuk nangani masalah bahasa ini? Karena kan misalnya kayak aku gitu kan, aku nggak punya kenalan orang luar atau teman orang luar yang bisa aku ajak artikelan bareng untuk bagian bahasa. Kira-kira ada nggak sih aplikasi yang buat translating gitu mungkin yang terpercaya?
bisa pakai Google Translate, tapi dilihat dulu, tetap aja harus dipahami apakah kalimatnya itu oke dalam bahasa Inggris atau enggak. Terus nanti di paraphrase pakai Quillbot, itu pakai stylenya style akademik. Jadi kita harus berlangganan ke Quillbot, jadi nggak versi yang free. Bisa juga pakai AI, ChatGPT atau DeepSeek atau misalnya Claude, itu bisa juga, tapi prompt-nya itu pakai tolong terjemahin kalimat ini agar terstandar native gitu, academic English. Jadi prompt-nya itu diperhatikan banget itu kalau ini ya. Tapi tetap at the end of the day itu harus sebaiknya di-proofread sama orang-orang native atau orang-orang bahasa. Apalagi kalau misalnya mau ke Scopus. Nah, di ULB atau di lembaga bahasa yang lain itu kan ada jasa proofread. Mungkin kalau misalnya maunya ke Scopus tapi skill bahasanya itu masih perlu belajar lagi, itu bisa yang pertama ajak yang teman bahasa Inggris, atau yang kedua bisa ke proofread di lembaga bahasa tertentu. Berarti masih ada cara lain ya, bisa di proofread ya. Karena kan mungkin teman-teman sini yang mau mulai nulis mungkin udah punya atau belum punya kenalan yang English ya, yang bahasa utamanya English gitu kan. Jadi kan mungkin agak kesusahan, apalagi memang bahasa kita tuh bukan bahasa ibu, itu bukan bahasa Inggris gitu kan. Berarti bisa bisa pakai cara proofread tadi ya. Bisa. Kayaknya memang lebih diutamakan memang pakai itu ya ini ya, karena Ya, ya kalau memang bakal kita udah fokus ya jangan nanggung gitu kan, percuma gitu kualitas konten kita itu bagus tapi dari segi bahasanya udah nggak enak dibaca oleh reviewernya. Ya harusnya kalau tembakan udah fokus ya jangan nanggung juga di bahasa, dimanfaatin penyedia jasa layanan untuk proofread bahasa itu. Gitu sih teman-teman. betul. Dan ada beberapa jurnal juga yang memang mewajibkan proofreading, atau misalnya at the end of the review, misalnya kualitas papernya sebenarnya bagus tapi kualitas bahasanya perlu di-advance lagi. Jadi sayang nih kalau misalnya mau di-reject, sedangkan jurnal itu kan juga perlu supply artikel yang bagus, makanya dari segi kontennya oke, bahasanya enggak, maka syarat untuk sebelum bisa dipublish itu sertakan bukti proofread dulu, ada juga yang seperti itu. Gitu. Jadi buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris atau kurang dari bahasa Inggrisnya, kita masih punya cara lain ya. Buat tetap bisa publish ke Scopus. Tetap itu publish ya, atau mungkin pihak jurnalnya juga menyediakan gitu ya, Ya. nanti sepakat nih dengan biayanya gitu kalau ada layanan bahasa.